Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desi Natasha. NIM saya 1525101132. Saya dari kelas BD 25C2. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan definisi akuntansi. Akuntansi adalah sistem informasi yang berfungsi untuk mengukur, memproses, dan mengkomunikasikan informasi keuangan suatu entitas kepada para pengambil keputusan. Sederhananya, ini adalah bahasa bisnis untuk mencatat, menggolongkan, dan meringkas transaksi keuangan. Siklus akuntansi ada 10 langkah kunci, yaitu siklus akuntansi adalah berproses berulang yang dilakukan untuk menghasilkan laporan keuangan, analisis transaksi, identifikasi transaksi berdasarkan bukti atau faktur atau kwitansi. Nah, pencatatan jurnal mencatat transaksi secara kronologis, debit atau kredit. Posting ke buku besar mengelompokkan catatan dari jurnal ke akun-akun spesifik. Neraca saldo awal memastikan total debit dan kredit. Jurnal penyesuaian koreksi akun di akhir periode. Prinsip akrual. Neraca saldo disesuaikan neraca saldo setelah penyesuaiannya. Penyesuaian laporan keuangan, membuat laba rugi, neraca, dan lainnya. Lalu jurnal penutup menolkan saldo akun nominal, pendapatan, dan beban. Neraca saldo setelah penutupan, verifikasi saldo akun real. Jurnal pembalik opsional, mempersiapkan pencatatan untuk periode berikutnya. Jadi di sini ada jurnal umum yang isi keterangannya adalah investasi Tuan Andi. Pada tanggal 1 bulan 1, Tuan Andi menginvestasikan uang sebesar 20 juta. Nah, lanjut pada tanggal 3 Tuan Andi membayar peralatan reparasi sebesar 5 juta. Selanjutnya ada perlengkapan, yaitu Tuan Andi membeli perlengkapan reparasi sebesar 5 juta. Nah, selanjutnya Tuan Andi mendapatkan jasa atau memberi jasa reparasi pada pelanggan, yaitu sebesar 10 juta. Nah, selanjutnya ada pendapatan jasa, menerima jasa reparasi sebesar 7 juta. Selanjutnya ada beban listrik yang dimana Tuan Andi membayar listrik sebesar 500.000. Lanjut ada beban telepon. Tuan Andi membayarkan tagihan telepon sebesar 700.000. Selanjutnya ada pendapatan jasa atau menerima jasa reparasi sebesar 8 juta. Nah, selanjutnya ada utang bank. Tuan Andi meminjam uang ke bank sebesar 25 juta. Selanjutnya ada utang usaha, yaitu Tuan Andi melunasi utang sebesar 5 juta. Nah, selanjutnya ada Fripe. Tuan Andi mengambil uang sebesar 2 juta. Investasi Tuan Andi. Jadi transaksi kredit dan berkurang di sisi debit. Pada tanggal 1 Tuan Andi menginvestasikan uangnya sebesar 20 juta. Ini artinya Tuan Andi menambahkan modal usaha sebesar 20 juta sehingga dicatat di sisi kredit. Lanjut, akun berikutnya adalah akun perlengkapan. Akun perlengkapan adalah akun aset sehingga saldo normalnya adalah debit. Dicatat di sisi debit terjadi ketika perusahaan membeli perlengkapan baru. Nah, pada tanggal 5 nih perusahaan membeli perlengkapan senilai 5 juta. Jadi total debit 5 juta ya, ditulisnya di debit. Nah, saldo akhir terhitung dengan total debit dan total kredit. Total debit kan 5 juta. Nah, karena total kredit kosong, jadi akhir hasil tertulis adalah 5 juta. Tetap 5 juta ya.
akun berikutnya adalah akun peralatan. Akun peralatan adalah akun aset, sehingga saldo normalnya adalah debit. Sebelah kanan debit. Dicatat di sisi debit terjadi ketika perusahaan membeli peralatan baru. Nah, dicatat di sisi kredit terjadi ketika perusahaan menjual atau menghapus peralatan tersebut. Nah, pada tanggal 3 perusahaan membeli peralatan senilai 5 juta. Nah, pada tanggal 28 perusahaan membeli peralatan lagi senilai 15 juta. Sisi kredit kosong karena selama periode akuntansi tersebut perusahaan tidak ada menjual atau menghapus peralatannya. Saldo akhir terhitung dengan total debit dan total kredit. Jadi total debit kan 20 juta. Nah, sedangkan total kredit kosong. Jadi total akhir aset adalah tetap 20 juta. Pada buku besar yang kamu tulis, seluruh transaksi pendapatan dicatat di sisi kredit. Transaksi kredit, pendapatan bertambah. Nah, pada tanggal 6, pendapatan sebesar 10 juta. Dan pada tanggal 7, pendapatan sebesar 7 juta. Jadi total kredit 17 juta. Nah, transaksi debit, tanggal 17, transaksi debit sebesar 8 juta. Jadi total kredit 17 juta, total debit 8 juta. Jadi saldo akhirnya adalah 17 juta diambil 8 juta. Nah, total akhir pendapatan jasa adalah 9 juta. Utang usaha atau sering juga disebut utang dagang adalah kewajiban jangka pendek suatu perusahaan untuk membayar kepada pemasok atau supplier atau pihak lain atas barang atau jasa yang telah diterima, tetapi pembayarannya belum dilakukan. Nah, sisi kiri debit terdapat entry pada tanggal 22 bulan 1 sebesar 5 juta rupiah. Ini menunjukkan adanya penurunan utang usaha saldo akhir, tercatat 5 juta. Nah, saldo utang usaha yang seharusnya bersaldo nominal kredit, kini memiliki saldo akhir debit sebesar 5 juta. Selanjutnya, beban listrik. Beban listrik adalah kategori akun yang saldo normalnya berada di sisi debit. Tanggal 9 perusahaan membayar tagihan listrik sebesar 500.000. Jadi saldo adalah 500.000. Selanjutnya beban telepon. Akun beban telepon ini menunjukkan bahwa entitas tersebut telah mengeluarkan sebesar 700.000 pada tanggal 12 bulan 1 dan saldo akhir akun ini adalah 700.000 di sisi debit. Selanjutnya, utang bank. Utang bank adalah salah satu akun kewajiban liabilitas utama yang dicatat dalam laporan keuangan suatu entitas, perusahaan atau individu. Akun ini mencerminkan pinjaman atau posisialitas kredit diterima dari lembaga perbankan yang harus dilunaskan kembali. Setiap aset yang diperoleh dari utang bank harus diimbangi dengan peningkatan di sisi kewajiban agar persamaan tetap seimbang. Nah, 25 juta tertulis di sisi kredit, ini kemungkinan besar adalah saldo awal atau pencatatan pinjaman baru diterima. Karena utang bank bertambah di sisi kredit, angka ini menunjukkan adanya kenaikan kewajiban sebesar 25 juta rupiah. Nah, saldo akhir 25 juta rupiah di sisi kredit ini menginformasikan bahwa setelah semua transaksi dicatat, yang dalam contoh ini harga 1, saldo akhir akun utang bank adalah 25 juta rupiah dan memiliki saldo normal kredit. Selanjutnya, akun Prime. Akun Prime bukan termasuk biaya operasional beban perusahaan ini. Oleh karena itu, Prime tidak dicatat dalam laporan laba rugi, melainkan langsung mengurangi ekuitas modal pemilik neraca. Jika memiliki menarik kas sebesar 2 juta pada tanggal 22 untuk keperluan pribadi, maka total debit 2 juta dan saldo akhir 2 juta di sisi debit. Menunjukkan bahwa setelah transaksi, akun Prime memiliki saldo debit sebesar 2 juta yang mengidentifikasikan total penarikan oleh pemilik selama periode tersebut. Dalam akuntansi, setiap penambahan atau pengakuan beban gaji akan dicatat di sisi debit.
Penambahan beban normal dicatat di sisi debit. Pengurangan beban dicatat di sisi kredit. Jadi saldo akhir 5 juta di sisi debit yang menunjukkan bahwa saldo akhir akan beban gaji adalah 5 juta dan berada di sisi debit. Ini adalah saldo normal untuk akun beban. Jadi, transaksi debit kas bertambah pada tanggal 1 kas bertambah 20 juta. Nah, tanggal 6 kas bertambah lagi sebesar 10 juta. Tanggal 7 kas bertambah sebesar 7 juta dan pada tanggal 20 kas bertambah 25 juta. Jika dijumlahkan seluruh sisi debit, total debit adalah 62 juta. Lanjut transaksi kredit. Tanggal 2 kas berkurang sebesar 10 juta. Tanggal 3 kas berkurang sebesar 5 juta. Tanggal 5 kas berkurang sebesar 5 juta. Dan tanggal 9 kas berkurang sebesar 500.000. Selanjutnya, tanggal 12 kas berkurang sebesar 700.000. Tanggal 17 kas berkurang sebesar 8 juta. Lanjut, tanggal 22 kas berkurang sebesar 5 juta. Tanggal 25 kas berkurang sebesar 2 juta dan tanggal 28 kas berkurang sebesar 15 juta. Terakhir, tanggal 30 kas berkurang sebesar 5 juta. Jadi, total kredit adalah 56.200. Nah, perhitungan saldo akhir akun kas. Rumusnya adalah saldo akhir total debit dikurangi total kredit. Jadi, saldo akhir 62 juta diambil total kredit 56.200. Dan hasilnya adalah 5.800. Jadi saldo akhir kas adalah 5.800.